Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya Kang Tatang di Lele Manja Channel. Oke kawan-kawan, di pagi hari ini sembari menikmati segelas kopi, saya coba akan membuat video yang dipinta ke hari kemarin oleh kawan-kawan, salah satu peserta dari RBB, Ruang Belajar BSF. Nah, kemarin menanyakan tentang pipa yang ada di kandang, apa fungsinya. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pagi hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya membuat kandang yang tepat untuk kandang BSF. Tapi ingat, kandang yang tepat, bukan yang kandang yang bagus ya. Soalnya tepat dengan bagus itu beda. Bagus belum tentu tepat, yang tepat juga belum tentu bagus gitu. Oke. Syukur-syukur kalau bisa bikinnya bagus dan tepat pula gitu. Kalau punya saya ini kalau menurut saya pribadi masuk ke kategori tepat gitu, tapi tidak bagus gitu, karena saya juga jujur aja awal bikin kandang ini adalah coba-coba. Jadi intinya pada awal dulu itu ya, sebelum saya bisa itu baru istilahnya ilmunya tuh baru mencari dan ingin mencoba apakah saya mampu, maka saya mencoba membuat kandang. Inilah kandang BSF saya dengan ukuran 2 meter kali 3 meter dan tinggi 2 meter. Nah, jadi 2 meter itu dari lebarnya ya, lebar 2 meter, terus panjangnya 3 meter, tingginya 2 meter. Dan posisi kandang BSF saya ini menggantung dari lantai jauh. Nah, jadi inilah kalau masalah menggantung dengan tidaknya, aslinya itu tidak menjadi ukuran tepat atau tidak yang jelas. Cuman kalau kandang BSF punya saya untuk saat ini posisi lantai juga menggunakan jaring ini. Jadi kita bikin segi 4. Nah, jadi gunanya untuk apa gitu kan. Intinya yang jelas hama-hama lain itu nggak masuk di sini. Semut, cicak apapun nggak ada yang masuk sini. Soalnya tertutup rapat semua, hanya menggunakan sleting. Itu sleting cuman jarang dipakai. Terus saya ini berdiri aslinya setengah keluar setengah ke dalam, dan ini juga sleting. Nah kawan-kawan, gini kan. Nah, jadi saya ini berdirinya tuh cuman dibuka, terus badan saya masuk sepotong gitu. Nah gitu ya, jadi pancingan di tengah, kita buat ganjal dari luar, cuman ganjalnya dari luar cuman di bawah jaring. Nah di bawah jaring. Nah terus pancingan, tempat pancingannya, terus tempat bertelurnya. Nah itu terus iya, ini pancingan bertelur saya punya saya ini yang 4 hari 5 hari yang lalu saya memasukkan nangka, sampai sekarang belum diganti. Dan alhamdulillah telur ya masih biasa saja produksinya, tidak mengurang gitu. Nah setelah itu kita bahas yang lainnya. Nah cuma di dalam kandang BSF saya ini kosong ya. Kosong maksudnya itu kan, kalau ya orang lain itu menggunakan daun pisang kering ya. Nah punya saya kosong, sekelilingnya tidak ada daun kering dan tidak ada yang lain-lain selain pancingan dan tempat bertelur ini gitu. Nah terus kalau untuk atap punya kita itu memang kayaknya bening banget, itu tuh aslinya plastik. Nah plastik semua, cuman di tengah ini saya kasih plastik warna hitam. Cuman plastik warna putih juga ada itu aslinya, cuman saya lapisin karena terlalu panas kayaknya, kasihan gitu kan.
Oke, jadi apa manfaatnya, apa bedanya gitu yang ada daun-daun menggantung dan tidak gitu. Yang ada daun menggantung otomatis si lalat-lalat ini dia akan hinggap di mana di banyak tempat hinggap selain dinding. Jadi ada daun menggantung dia hinggap di situ. Kalau punya saya dikosongkan dengan tujuan selain dia hinggap di dinding, otomatis dia hinggapnya di sini. Mungkin besok-besok saya akan menggunakan uji coba menaruh tempat bertelur tanpa menggunakan pancingan. Mau nggak dia bertelur di sini gitu kan? Saya mau istilahnya mencari terobosan baru gitu kan. Nah, oke. Jadi kalau punya saya tidak menggunakan seperti daun-daun. Jadi biarkan seadanya saja di dinding. Kalau nanya banyak enggak ini lalatnya, lihat sendiri kalau nggak lihat. Nah, inilah lalat-lalat BSF punya saya di pinggir-pinggir ini penuh, dan semua ini masih hidup, nggak percaya. Nah, tuh. Ini adalah suasana di dalam kandang punya kita ya. Terus ada lagi yang bertanya, Mas kok kayaknya punya sampean ada pipanya. Nah ini mungkin yang dimaksud ya. Nah itu apa fungsinya gitu kan. Nah ini nih aslinya pipa ini tembusannya ada kotak di luar, kotak hitam gede, dan itu saya bilang box magic gitu kan, box magic, atau ini tempat bersalinnya pupa gitu. Nah itu aslinya di luar sana itu ada kotak hitam seperti lemari. Nah disitulah saya menaruh pupa itu. Jadi saya taruh di sana. Cuman dari kotak itu ke sini saya sambungkan menggunakan pipa. Jadi kalau memang dia sudah menjadi lalat di dalam, terus otomatis dia mencari yang terang karena kotak itu saya bikin gelap bener. Nggak ada sinar masuk sama sekali kecuali pipa ini. Nah jadi kalau sudah jadi lalat otomatis dia mencari yang terang, maka keluarlah dia lewat pipa-pipa ini. Nah, dari pipa ini keluar ya sudah, tidak mungkin ada yang mau masuk lagi ke sana karena gelap gitu. Nah itu adalah fungsi pipa ini. Dan manfaatnya kenapa kotak punya orang kan suka ada yang tempat pupa di dalam segala tempat pupa di dalam, kadang tempat pupa di dalam gitu kan, semuanya di dalam kandang ini karena kandang besar. Nah itu aslinya memancing dia orang untuk bertelur juga, karena kalau banyak kayu atau yang lainnya di dalam itu si BSF ini bertelurnya tidak fokus ke sini. Punya saya tidak banyak, cuman dihitungan berapa ini aja pancingan, cuman memang kita genti-genti gitu kan tempat bertelurnya ini, dan alhamdulillah hasilnya memuaskan gitu. Nah ini aja baru saya genti hasilnya barusan, sebelum saya masuk tadi saya ambil, dan itu lagi dikerik oleh anak bujang saya gitu yang selalu membantu di dalam pekerjaan-pekerjaan saya, karena dia sedang sekolahnya sedang daring katanya gitu. Oke, untuk di dalam begitu. Nah kita lihat yang di luar, yang sambungan si pipa-pipa ini, kita lihat bagian luarnya. Oke kawan, kita keluar dulu. Nah posisi si kandang BSF saya ini adalah di atas kolam saya ya, di atas kolam saya satu. Nah di sini adalah kolam anak nila saya. Sayang gelap ya, kalau terlihat lumayan banyak, itu penuh itu dari kotak 2,5 kali 4 ini, 1 kali pijahan dari 40 indukan ikan nila ini ada kalau sekitar 7.000-8.000 anakan, dan udah karuan terlihat duitnya 2 juta itu. Oke, kita lihat ke arah kotak yang saya maksud tadi ya. Nah oke, kita lihat kotaknya. Nah ini adalah telur hasil pagi ini yang sedang dikerik, dan ini yang belum. Nah itu baru separuh aja belum, udah dapatnya tuh kelihatan. Oke. Nah yang selanjutnya kotak yang saya maksud. Nah ini, jadi itu kandang, di sini ada kotak. Nah ini kotaknya. Nah kan kotaknya di sini, dan kita teduhkan
Nah, di sini ada pintu. Nah, kalau pintu ini dibuka, si lalat-lalat itu akan terbang ke sini. Nah, waduh, cuman sayang sekali gelap. Kayaknya saya harus break dulu sebentar, ngambil senter ya. Oke kawan, saya ngambil senter dulu. Oke kawan-kawan, ini senternya udah saya ambil dan saya perlihatkan di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan ini adalah isinya pupa dan prepupa semua. Nah, oke, itu yang tingkat atas penuh saya taruh, dan yang bawah ini. Nah, itu. Waduh, pada nggak terbang keluar nih gara-gara dibuka, dikasih terang di sini. Nah, itu. Jadi penuh. Per minggu saya memasukkan sekitar 10 kilo prepupa. Bisa jadi lebih. Cuman mau di center ininya gelap. Nah, oke, nggak bisa lama-lama kawan, karena di sini si lalat-lalatnya pada terbang keluar tuh, pada kabur. Ini juga kalau mungkin kalau 100-200 ada yang keluar, udah kabur. Dia nggak bisa bertelur di dalam karena kabur. Tapi tidak apa-apa, demi Anda semua. Lalat-lalat saya pergi pun, tapi yang penting jangan semua. Oke, saya tutup lagi. Sip. Nah, udah saya tutup lagi, udah aman. Jadi ini gelap saya lapisi plastik bahkan. Nah, jadi kalau dia sudah menjadi dari pupa menjadi lalat, dia akan keluar menuju ke sini. Nah, itulah tadi fungsi pipa-pipa itu. Oke kawan-kawan, itu saja dari saya untuk masalah kandang. Bisa ditiru, kalau ada ide lain silahkan, buat selera masing-masing lah gitu. Cuman saran saya, buatlah setepat mungkin. Oke, saya begitu saja dari saya. Jangan lupa, saya selalu mengingatkan Anda semua untuk subscribe ini channel saya, di like ya, di share pula untuk kawan-kawan yang lain biar tahu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.